pagi hari ini akan dilaksanakan ujian skripsi atas nama Muhammad Sidki dengan penguji pertama Ustazah Rukmini dan penguji kedua Ustaz Muhammad Taqiyuddin. Waktu yang saya berikan mungkin sekitar 10-15 menit Ruki ya untuk presentasi apa yang telah antum tulis, pembahasan ataupun skripsi yang sudah terjadi dalam dengan tema baik. Waktu dan tempat mungkin dipersilakan Siti. Bismillahirrahmanirrahim. With English language, isn't it? Yes. Of course. Of course. Allow me to show the presentation. Okay, allow me to begin the presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum wa iyaya biqatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable the supervisor, Ustazah Salma, and honorable the examiner, Ustaz Muhammad Taqiyuddin and Ustazah Riyah Rukmini. Thank you for giving me the opportunity to present my research under the title Optimization of Broadcasting Media in Marketing Communication Strategies in the OKWI Olimpiade Kadar Ulama Intelek event. First, maybe I will explain about the background of the problem from this research. Broadcasting media such as television, radio, and digital broadcasting platform play important role in the marketing communication strategy, especially the development of digital broadcasting media such as live streaming, open, interactive, and real-time marketing communication opportunities. The relevant at the context in the series of activities 100th anniversary of Gontor, there are one of event we say OKWI or Olimpiade Kadar Ulama Intelek as a religious educational event require an integrated communication strategy to spread the value of intellectual ulama. Now, for that, the researcher observed firstly about how the OKWI use marketing communication strategy in its event. Initial observation saw the use of YouTube live streaming in OKWI. Its optimization has not been systematically studied because there studies on the optimization of broadcasting in educational religious events are still limited, especially in the perspective of IMC. Based on this problem, based on the background of the problem, the researcher formulated two main questions. The first, what is the form of marketing communication strategy applied in implementation of Olimpiade Kadar Ulama Intelek, and what is the role of broadcasting media optimization effort
especially YouTube live streaming in supporting Okwi's event marketing communication strategy. Before I explain the discussion, maybe I explain firstly the previous research. I take three research examples from the previous research. The first, Twitter and Instagram. The second, live streaming TikTok. And third, Wonosobo religious tourism promotion. The relation in the first research is both use IMC and digital media to build engagement. But the research here, it has not studied live streaming broadcast media at religious educational events such as Okwi. Second research relevant is both highlight the efficiency of live streaming. The research gap is live streaming has not been studied as an IMC strategy for non-commercial religious education. And the third research is relevant both are in the context of religion and promotional strategies. The research gap, digital broadcasting media has not been pledged as the main instrument of IMC-based marketing communication. In this research, the researcher take two main theory. The first, integrate marketing communication, was created by schools in 2000 in the South. Definitely is a marketing communication approach that integrate all forms of communication to produce synergistic effect through the message consistency through various forms of communication. And the second theory is communication barriers, was created by Effendi in 23. So definitely is all form of disruption in the process of delivering and receiving message, including technical, semantic, and etc. In the frame of mind, the conceptual of this frame of mind is how we can see optimization of broadcasting media can strike and support the marketing communication strategy of even Okwi, because that we see or we analyze firstly the basic of analytic from Okwi event. After that, break down to what from Okwi event used in marketing communication strategy, and one of them is optimization of broadcasting media, broadcasting media as main of this research, to explain or to find deeply about how technically how function and etc. Next, research design, maybe quickly. Design descriptive quality, object Olimpiade Ulama Talek, subject Okwi competition participant, one informant, live streaming audience, one informant, and location Pondok Modern Darussalam Tempat. And we use data collection technique, divide in two types. The first, primary data, contain semi-structured in-depth interview with proposing sampling, and the second, participatory direct observation during the implementation of Okwi. The secondary data contain documentation such as activity proposal, report, publication material, social media archive, and photo. And in data analysis and validity, the researcher used the Mail and Haberman model, divided to three steps. The first, data reduction. The second, data display. The third, conclusion drawing. Next, data validating. The researcher used triangulation and divide to three types. The first, short triangulation. And the second, technique triangulation. And the third, member check. Alhamdulillah, after the researcher to interview to some informant, and next take from observation of implementation of Okwi, and take the documentation from media social like such as Instagram, YouTube, and website. Alhamdulillah, the researcher has
submit or has gathered, yes, this distinction in this slide. The first, Oakley applies a multi-channel approach with the consistency of the core message of intellectual ulama. After that, the researcher has found then in the IMC there are four components in the OCWI. There are four components of IMC identity in practice, like digital advertising, such as poster, teaser video, and public relation, such as presenter network, legitimacy of figure, the start, the marketing, such as WhatsApp group, official letter, and next digital communication, like Instagram, YouTube, and website. And how about integration between channel? Integration between channel is more operational than systematic strategic planning. And there are the documentation out from Instagram. This is Instagram, and this is YouTube, and this is website. And next, we discussed about how the coordination between division in the committee of OCWI. Internal coordination runs in a hierarchical function manner with clear division. But the committee of OCWI has found main obstacles such as limited coordination time, message have not been standardized from the start, and etc. But the committee has strength of strategy, like the team adaptability in responding to field dynamic, and etc. The next IMC implication, OCWI has implemented IMC functionally, but has not yet reached a level of holistic integration. Not yet to spread the core message like intellectual ulama and etc., but just operationality. Next, in the previous slide, discussed about OCWI communication strategy, and in this slide, discuss about optimization of broadcasting marketing. Focus to broadcasting media, just to broadcasting media. The first, the research has found live streaming is selectively focused only key moment, like opening. Live streaming has involved in opening ceremonial, final competition, and closing ceremonial. Next, the committee of OCWI just use exclusive platform. It is YouTube Gontor TV, yes, chosen for viewer concentration and technical stability, not used in Instagram live streaming and etc. And then the committee has specialist production team like coordinator, operator, cameraman, audio, social media admin, and etc. And the last, the technical prevision test of the device the night before, and dedicate network from ICT or information, communication, and technology from Gontor. And the last slide in this discussion, how about the audience interactive in live streaming of OCWI? Alhamdulillah, audience interaction is active, like support comment, virtual present, responsive moderation, and etc. And how about the technical dominant barrier or communication barrier? Alhamdulillah, the domination just from technically, like audio, internet networking, lighting, and device load, yes, and little from barrier of semantic and barrier of organization. And next point, proven strategic impact cross-regional audience reach, including overseas only, increased engagement and positive sentiment. And
And the last, strengthening the image. Proven strategic impact. We can see the live chat in this what's in content is many comment in audience from audience. Based on the discussion, the research concludes the first Oakui marketing communication strategy has adopted the principle of IMC functionality through multi-channel communication and media broadcasting. The committee use YouTube live streaming play a strategic role in expanding reach and building engagement. And technically and creative optimization was successfully implemented despite facing technical and coordinating obstacles. And last, live streaming has proven to be effective in supporting Okui's communication tool, especially in spreading the value of intellectual ulama to the wider market. Based on the conclusion, the research suggests was divided to two types. The first, theoretical. The research suggests develop the study of IMC in a non-commercial context with a value-based communication approach and explore live streaming as a medium for the formation of symbolic educational meaning. In practical, the researcher suggests to the committee to create integrated messaging with wide lines, position live streaming as a strategic instrument, not just documentation, improve cross-team coordination, and adopt data-driven production and evaluation trend. Maybe enough from my presentation. And last, I say thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you for your presentation, Muhammad Sidki. And now we will begin the discussion with first explanation to Miss Diakoni, the time for you, Miss. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Sidki. Yes. Okay, Sidki. Now, I will ask you about some crucial theories. Okay. What are what are your research? About the optimization of media, broadcasting media, and I use theory, integrate marketing communication. Sorry, Miss. It's okay. Mana teorinya? Tunjukkan. Because integrate marketing communication, definitely a marketing communication approach that integrate all form of communication to produce synergistic effect. Okay. To produce synergistic effect, message consistent, like this. Di dalamnya ada advertising, sales promotion, PR, direct marketing, digital communication, and interpersonal communication. Oke, sebelumnya saya sampai lupa loh. Kamu tuh orang PR apa broadcaster? Orang broadcast. Oh, orang broadcast. Kirain orang PR. Ini kok tiba-tiba pagi-pagi saya nguji orang PR ini ya. Oke. Itu rangka umumnya dulu ya. Nanti dari umum ke khususnya ke broadcasting. Oke, coba jelasin dulu ke Ibu. Theoretical foundationmu adalah integrate marketing communication yang di dalamnya itu mencangkup tentang advertising, sales promotion,
public relation, direct marketing, digital communication, and interpersonal communication. Terus Eh, setelah itu IMC itu kamu ngapain? Dengan teori IMC itu risetmu kamu ngapain? Risetnya itu menganalisis, karena kan tadi rumusan pertamanya itu menganalisis bentuk-bentuk strategi komunikasi pemasaran di OKUI saja. Jadi nanti dijelasin di OKUI itu advertisingnya apa, kemudian direct marketingnya apa, digital communicationnya apa, interpersonal communicationnya apa. Biar apa? Biar merujuk ke pembahasan digital communication, yang dimana digital communication itu ada salah satu ada salah satu fitur atau metode atau cara, yaitu live streaming ya, yang digunakan live streaming itu untuk broadcasting media. Nah, nanti merujuknya ke sana saja. Karena apa? Karena nanti itu dari broadcasting itu akan ditelusuri lebih dalam lagi terkait bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana respon audiensnya, sehingga bisa dilihat, oh ternyata broadcasting ini tuh bisa mendukung integrated marketing communication di OKUI tersebut. Seperti itu saja. Berarti dari sekian banyak ini hanya satu yang Anda gunakan. Why? Why just digital communication aja? Sebenarnya dijelasin, explain all of forms of communication, advertising, self promotion, direct marketing, ya, yang ada di sini juga. Nah, core component of IMC identity and practice. Nah, dijelaskan di sini juga empat-empatnya. Ternyata di IMC di OKU itu ada 4 komponen yang dipakai. Digital advertising, public relation, direct marketing, digital communication. Nah, dan di setiap komponennya itu dijelaskan juga ternyata keempat-empatnya ini saling berhubungan dengan membawa pesan intelektual ulama, seperti itu saja. Tapi di sini pengen menjelaskan lebih dalam lagi terkait live streamingnya yang ada di digital communication yang di YouTube-nya ini. Nah, kemudian barulah lebih dikhususkan lagi gitu ke YouTube live streamingnya saja. Sependek pengetahuan guru mini ya, teori IMC ini lebih pekat atau lebih melekat di ranah pemasaran. Ya, betul. Nah, saja. Ya, pemasaran di sini paling sering pasti yang ada di yang Anda temukan risetnya, pemasaran ini pemasarannya ranah ke branding merek. Nah, saja. Iya kan? Iya. Ya, karena teori IMC ini lebih sering digunakan untuk menganalisis sejauh mana branding merek yang digunakan oleh suatu brand atau instansi ini berhasil, dibilang berhasil, dibilang sukses dengan cara melihat bagaimana konsep periklanannya, kemudian apakah merek ini menggunakan saluran pemasaran digital, brand-brand tertentu seperti itu. Sudah pasti yang kita temukan ranahnya riset acuan terdahulunya menjadi ranah PR. Kalau tidak salah dulu Ibu pernah menyampaikan kalau memang Anda mau ke broadcast benar-benar risetnya, saya nggak tahu ya, mungkin karena saya itu ini ya komunikasi, karena saya berulang kali dikecam riset saya harus benar-benar riset broadcast. Jadi ketika saya diminta untuk menguji teman-teman broadcast, ya saya berharap teman-teman ini bisa meriset ya benar-benar sesuai dengan bidang antum begitu. IMC ini masih masih digunakan bahkan IMC, CSR itu teori-teori yang memang digunakan di ranah public relation, bukan broadcast. Misal di situ memang ada media
saluran pemasarannya ya. Di sini yang dimaksud saluran pemasaran itu ranahnya memang ranah PR, karena saluran pemasaran yang digunakan di teori IMC ini itu dia ranahnya adalah membangun. Jadi dipakai untuk apa? Pemasaran digital itu untuk membangun hubungan jangka panjang, memastikan keselarasan informasi, menyeimbangkan advertising, atau ibarat kata kalau di dunia broadcast kamu bisa dengan konvergensi media. Bagaimana kalau dulu misalnya gini, kalau dulu orang akan melakukan pemasaran ini tidak hanya sebatas dengan kita cetak koran dan lain sebagainya, karena adanya perkembangan digitalisasi, mau tidak mau mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka menggunakan media sosial. Perannya, kamu tahu nggak peran digital komunikasinya IMC itu apa? Apa coba sebutkan? Perannya itu untuk sama dengan tujuan IMC untuk membrandingkan pesan dari suatu event atau produk. Itu aja. Apa saja? Sekiranya anak izin menjelaskan terlebih dahulu dari tanggapan antum saja yang Boleh. Jadi ketika seminar proposal dulu itu ketika September, memang pertama kali judul saya ini semuanya seperti PR. Jadi semuanya terkait IMC, kemudian 2 event Okwi dan Mahrajan Quran. Iya, 2 ya. Antum menanggapi bahwasanya ini kalau misalkan di judulnya seperti ini ranahnya ranah PR bukan broadcasting. Akhirnya antum menyarankan untuk dimasukkan satu aja dan lebih ditonjolkan broadcasting medianya, dan antum menyarankan untuk gimana bukan hanya IMC-nya yang dijelaskan, tetapi media broadcastingnya juga dijelaskan lebih detail lagi, seperti teknisnya apa, kemudian fungsinya gimana, bagaimana respon dari para audien dan sebagainya. Akhirnya kami mengolah lagi judulnya sehingga judulnya itu jadi optimalisasi media broadcasting di dalam IMC. Jadi di sana tuh ya mungkin terasa bahasanya itu ada broadcastingnya karena ngejelasin tentang media broadcasting, tapi ada juga PR-nya karena menjelaskan tentang IMC. Tapi dengan sesuai saran antum saja di awal menambahkan media broadcasting, ya kami tambahkan sesuai saran dari antum saja. Ya memang harus Anda kerana broadcasting. Kalau bisa IMC ini dihapuskan saja, nggak usah pakai itu. Kamu pakai 2 teori, tapi analisis yang saya baca tidak ada belum kuat analisis yang Anda tekankan di ranah broadcastingnya. Sebenarnya apa saja izin? Iya, nggak apa-apa, jawab aja. Sebenarnya ini bisa kebagi 2. Di sini kan discussion-nya itu pertama ada tentang Okwi Marketing Communication Strategy. Nah, ini menjelaskan tentang IMC-nya, ya mungkin bisa dibilang menjelaskan PR-nya full. Kemudian di discussion yang kedua itu ada Optimization of Broadcasting. Nah, di sini baru menjelaskan tentang bagaimana media broadcasting itu berjalan di Okwi. Ya, karena yang kita tahu membahas tentang bagaimana media broadcasting itu berjalan, kemudian kenapa YouTube untuk TV yang dipakai, kemudian bagaimana respon dari audiens. Nah, di sini dijelaskan secara detail. Jadi mungkin yang di sini saja ranah broadcasting yang dibahasnya tersebut saja. Kenapa harus ada IMC-nya? Ya mungkin karena harus ada yang namanya dasar atau landasan broadcasting media ini mau diambil apanya. Nah, kami berpendapat diambil dari fungsinya, yang mana fungsinya media broadcasting itu sebagai penyelaras atau penyatu atau pengintegrasi dari yang namanya media-media lain
media-media komunikasi lain yang tadi disebutkan 4 komponen tersebut di panitia Akui tersebut saja. Jadi masih ada ranah broadcastingnya di sini. Yang harus ditekankan adalah broadcastnya, Mas. Saya sampaikan sekali lagi, sorry Kak. Yang harus Anda tekankan di situ, iya betul, riset Anda memang ini pemasaran optimalisasi media broadcasting. Silakan Anda menggunakan teori apapun. Tapi yang di sini kalau menurut saya, sependek pemahaman saya, coba optimalisasi media broadcast itu yang mau kamu riset apa? Ini apa Apakah, namanya? sebentar, tunggu. Apakah optimalisasi media broadcast ini kamu bedah sesuai dengan turunan yang ada di IMC atau kamu riset dengan teori yang lain? Turunan yang ada di IMC saja. Ya berarti hanya menggunakan satu teori Anda. Nah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin, tapi ada satu lagi saja. Tapi itu Ayo. sebagai supporting teori. Kan Ibu nanya nih, Anda pakai pemasarannya oke pakai IMC, ya kan? Atau kamu balik. Jadi misalnya nih, proses gatekeeping produksi media broadcast pada proses gatekeeping media broadcast apa yang kamu pakai kemarin? Teorinya saja. Bukan, kontennya yang kamu pakai apa? Kontennya ada 3 saja. Yang pertama, yang live streaming yang pembukaan, kemudian final lomba, dan juga penutupan Okwi saja. Medianya ini digital communication. Mediamu ya anak broadcast, konten mediamu apa? Maksud di sini saja. Pagi-pagi loh, saya masih nguji 2 lagi loh hari ini. Kakak, Ustadz, Sidki, konten media itu, mediamu apa yang kamu pakai? Anak broadcast, kamu kebanyakan orang PR sih yang ngajar. Makanya belajar broadcast, orang-orang broadcast diajar orang PR, skripsinya kabeh isinya apa? PR semua. Hampir 80% anak-anak Robitoh itu ya, yang maju ke Buruk Mini, anak bimbingannya, entah anaknya siapa, entah anaknya Buruk Mini sendiri, semua yang diajukan proposalnya PR semua. Dan saya curiga ini ada oknum-oknum yang sengaja meluruskan ini kan judulnya kabeh podo. The student seems to be not understand what is PR and what is broadcast, so they follow what is the major collective ideas. Kan gitu kok saiki lho judulnya sama I think so. gitu, strategi manajemen, strategi pemasaran, strategi komunikasi. Oh sudah pasti ini oknum ini. Ya orang Robito sekarang banyaknya orang Robito, tapi judulnya kabeh sama. Itu sama dengan Vicky dulu, dengan Faris Istiqlal dulu anak saya, kemudian bahkan Fahmi Mansuri sama judulnya kayak gitu, sama dengan judul Anda pemasaran juga. Nah di sini kalau misalnya kakak nih ya menggunakan broadcasting media, kamu bisa gini, konten, kembali saya ke konten, aku nggak selak lali, kontenmu ini apa nak? Jadi konten media broadcast yang digunakan oleh panitia Okui dalam pemasaran digitalnya itu apa? Kontennya konten itu loh, di media apa? Misalnya gini nih, ada media YouTube, ono media Instagram, ono media TikTok, ono media apa? YouTube, Gontor TV misalnya ya. Kalau misalnya kamu di antara 5 media ini hanya pakai satu yang banyak responnya, yang banyak uploadannya, yang banyak konten-konten yang diciptakan, yang paling banyak apa, Kak? Itu saja. Ingin menanggapi. Boleh, jawab. Medianya Saya itu tanya, itu wajib kamu jawab. Ayo.
Jadi kontennya itu ya adalah konten live streaming di YouTube Gontor TV. Itu yang paling banyak. Nah, konten live streaming YouTube di Gontor Wih, TV kemudian- terkait dengan Opui ini, kamu bisa bedah dengan ranah gatekeeping-nya dulu. Setelah gatekeeping ini selesai kamu bedah, kamu bisa lanjutkan. Jadi mbok balik nih, mbok lanjutkan dengan bagaimana integrate marketing communication berbasis data konten ini kamu kembangkan setelah kamu tahu gatekeeping-nya itu apa. Kalau dibilang kakak ranah integrate marketing communication, oke, tapi di integrate marketing communication ini karena ada beberapa sub Ustazah, saya hanya mengambil satu, tidak hanya itu. Setelah analisis selesai di teori integrate marketing communication, kemudian saya turunkan lagi dengan teori apa tadi kamu Siti? Sebenarnya ini apa, hambatan komunikasi saya. Loh, Beda lagi. IMC? IMC ke hambatan komunikasi, berarti kamu dengan dua ranah teori yang berbeda. Jadi kalau saya itu pulang ke Jogja ke Kalasan, Prof Taki itu pulang ke Jogja ke mana? Bantul. Nah, beda. Kecuali nih, kalau Anda pakai IMC, ya pakai IMC, kemudian hanya satu IMC itu kamu jelaskan pemasarannya seperti apa, kamu turunkan lagi ke ranah salah satu aja di antara 7 IMC tadi, apa? Saluran komunikasi digital. Terus kamu melenceng. Lah, di situ pun juga nanti kamu akan analisis terkait dengan hambatannya, sudah pasti ada di situ. Di setiap teori itu biasanya tetap ada hambatannya. Kalau Ibu Rukmini, berarti kamu masih menganggap di sini teorinya teori IMC, dan mohon maaf, kamu cara nulisnya kok kayak gini di pembahasan, Kak. Jadi kamu tuliskan transkripnya begini, oh nggak usah, cukup dengan kutipan saja sebenarnya, ya. Dari hasil analisismu itu cukup dengan masukkan kutipan saja. Dan jika saya membaca ini, semua masih murni pure IMC dan lebih ke ranah pemasarannya, bukan ke optimalisasi media broadcast. Kalau misalnya ada nih, saya sama Prof Taki pernah riset tentang komentar di akun media sosial, itu komentarnya aja, bisa aja kamu pakai itu, wes selesai. Satu, ya, teori hambatanmu tadi apa yang kamu pakai? Ini saja, kan optimalisasi itu membahas tentang teknisnya bagaimana. Nah, dari teknisnya bagaimana itu dijelasin lah, oh ternyata kenapa broadcasting ini, salah satu kejadiannya itu ada ada kadang burem atau kadang suaranya nggak muncul dan sebagainya. Nah, itu masuk ke hambatan teknis, di mana hambatan teknisnya itu mempengaruhi optimalisasi dari broadcasting media itu. Nah, kalau yang Anda teliti tentang teknis broadcastnya, berarti tidak pakai IMC, pakainya POAC. Itu murni teknis media broadcastnya, produksinya seperti apa, hambatannya seperti apa, adakah noise di situ apa tidak. Itu kalau misal hanya optimalisasi media broadcast, pikir saya ya, oh ya berarti bagaimana panitia ini bisa mengoptimalisasikan media broadcasting yang digunakan untuk publikasi konten Opui. Ya, kamu bisa pakai konvergensi teori juga boleh, karena konvergensi teori ini juga ada yang ke ranah menjangkau audiensnya seperti apa, ya kan? Di latar belakangmu, tujuanmu tuh apa toh? Wah, yang analisis bentuk strategi komunikasi, yang kedua analisis optimalisasi media broadcasting. Optimalisasi media broadcasting, berarti optimalisasi media broadcasting itu adalah
bentuk dari strategimu, strategi di atas ke ranah optimalisasi bagaimana panitia ini menyebarluaskan seluruh media apa, media broadcast ya, bagaimana panitia ini bisa menyebarluaskan tentang OKUI ini dari ranah broadcasting. Itu tidak menggunakan IMC, tapi lebih ke tergantung. Kalau yang Anda bahas itu adalah optimalisasi media broadcasting, bukan produksi konten media broadcasting pada apa? Pada apa? Konten OKUI di kanal YouTube Gontor TV misalnya. Beda. Itu kalau kamu tadi saya tanya, Kak, ranahmu apa toh? Optimalisasi ini tuh kamu maunya kemana? Ya, bagaimana panitia mengoptimalkan atau bagaimana panitia ini memproduksi? Gimana Kak? Maunya kemana? Bagaimana panitia itu mengoptimalkan broadcasting ini saja. Berarti bukan ranah produksi. Kalau misal di situ tayangannya ada noise, kalau misalnya di situ tayangannya ada apa tadi yang kamu sebutkan? Optimalisasi. Selain noise untuk melihat selain noise buram saja. Buram ya, berarti itu bukan optimalisasi, itu ranah produksi konten. Berarti produksi konten aja saja. No. You should define your thesis. You should define what is your very thesis. Karena kebanyakannya ya lebih ke teknis itu saja. Nah, yang saya baca di pembahasannya, Yolek enggak banyak IMC-nya. Ya wis kowe jelasno IMC, wae nek IMC ku opo? Belum ini ya Kak ya. Belum fokus di topikmu pembahasan ini. Ya, belum topik. Enggak tahu. Nanti kalau Prof Taki menemukan yang lain ya, ini belum tahu. Itu sih kalau saya fokus teori yang Anda gunakan itu belum sesuai, kurang tepat aja. Nanti bisa ditepatkan lagi karena kita masih punya waktu untuk mencari jalan merevisinya, bagaimana caranya ini teori bisa digunakan. Mau bertahan dengan teori IMC atau mengganti teorinya dengan judul yang sama. Bertahan dengan teori IMC berarti ngerombak judulmu. Kecuali ada nanti tips and trick dari Prof Taki ya, nanti kita simak bersama-sama kayak gitu. Terus Kak, penulisanmu tolong jangan kayak gini ya, nggak perlu Anda tabel, kemudian nggak perlu Anda tabel kayak gini Kak. Nanti nih contoh yang paling besar ketika kemarin acara bahasa kemudian bahasa itu ya kita miskom sama bagian lagging juga, karena laggingnya itu kurang mumpuni atau arahnya itu nggak mengarah ke objek. Nah ini teknis kan, makanya yang di live stream itu jadi juga gelap, berarti itu teknisnya lebih ke kamu gatekeeping, produksi gatekeeping konten atau ke POAC, benar-benar murni ke ranah produksi siarannya. Ada POAC, ada juga produksi siaran punya EL Bar itu apa ya, produksi siaran TV saya kok lupa. Itu ada praproduksinya seperti apa, produksinya seperti apa, kemudian pasca produksinya seperti apa. Itu. Jadi itu semua teknisnya. Misalnya ini ranahnya apa? Lagging juga, karena lagging itu kurang mumpuni, arahnya nggak enak, tidak mengarah ke objek, makanya live stream itu juga gelap. Berarti dia ranahnya ke teknik kameramen, moving kameranya. Nah kalau yang kamu masukkan di sini, yang Anda masukkan di sini ranah ke moving kameranya, berarti kamu bisa ke POAC atau ke produksi siaran yang tiga tingkatan loh, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Karena settingan kita kan udah settingan standar, settingan laggingnya itu kan mungkin kurang mengarah ke objek.
Resolume itu buat scaling aplikasi software, buat scaling LED. Kita menjalankan itu di satu device. Berarti kan memang produksinya, lebih ke teknis produksinya. Tapi yang Anda jelaskan, aku sih ora paham di pembahasan Anda ini masih, ya itu tadi. Kalau saya pulang ke Jogja ke Kalakang, Prof. Taki pulang ke Jogja ke Bantul. Nah, jadi nggak tonggoan maksudnya, ya kan? Nggak tonggoan. Waduh, jaraknya 1 jam lagi. Jadi, Mas, saya masih belum menemukan sih Mas, Opo yang Anda teliti di sini itu apa? Pembahasan Anda itu ranahnya kemana? Itu saya Ibu yang belum menemukan di situ ya, karena tidak sinkron antara yang atas dengan pembahasan Anda. Kemudian nulisnya ya Kak, kembali lagi saya ingatkan, Kak, nulisnya tidak perlu seperti ini. Bahkan ini loh, sik. Hasil wawancara bersama informan terkait dengan hambatan. Jadi gini, nulisnya nanti bisa diperbaiki. 1 paragraf kamu mukadimah, kemudian kamu jelaskan hambatan itu apa. Misal kamu mau bahas hambatan ya. Oke, di hambatan itu yang sesuai dengan teori, ya Anda analisis toh, ya analisismu itu sesuai apa? Sesuai dengan hasil wawancaramu. Di lapangan hasil wawancara Anda itu menemukan apa? Tidak perlu Anda masukkan semua ini. Terus kamu tabel-tabel. Yo, nek Ibu enggak kayak gini Mas caranya. Ya mungkin standar menulis skripsi juga pembahasannya tidak seperti ini ya. Tapi dengan paragraf, tidak dengan tabel. Dan biasanya menjorok ke dalam paragraf dengan dimiringkan gitu, karena kan dia bukan bahasa akademik. Standarnya juga seperti itu ya, nanti diperbaiki, nanti bisa tanya ke Ustazah Salma. Itu aja ya, nanti kita diskusikan lagi terkait dengan teori dengan Ustazah Salma, dengan Prof. Taki, bagaimana kamu itu mau bagaimana gitu. Oke, itu saja. Thank you for the time. Oke, and saya kembalikan ke Ustazah Salma. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Baik, mungkin langsung saja pada Ustaz Muhammad Taki Udin Sanjidua. Okay, thank you for the honorable of chairman for this explanation, Ustazah Salma Laila Qadriah MIKOM, and also the board of examiner, Ustazah Rukmini, Ustazah Dia Rukmini, and our beloved students Muhammad Sidki Masail. I think based on this morning warrior, we discuss a very important issue that I also will highlight the very root of controversies of maybe in this thesis. I think if you might state that your thesis is broadcasting had a broadcasting aspect, you may highlight the several research which is related with broadcasting area of research and integrate it to this theoretical foundation. I ask you, what research which you replicate from previous research? You may show us the previous research that I see in your presentation. Maybe I saw the previous Yes. research. Only this. Yes, Okay. only. Okay. This Maybe, broadcasting media. Okay. yes. There are live streaming TikTok shop, di mana live streaming has not been studied as an IMC study. No. Not research gap, which we will look here. But what is the very things you replicate from the previous research? Because the research is this mandatory for a research. He replicate a previous research.
Jadi do you understand what I mean or not? Not carefully. Oh, not at all. Jadi gini ya, supaya menengahi perdebatan yang antum sebenarnya pengen pertahankan itu, saya sebenarnya sekalian menanyakan, ini penelitian terdahulunya apa yang mirip-mirip dengan apa yang Anda inginkan dan juga kita inginkan bareng-bareng, ini yang mana? Jadi ketika nanti dosen bertanya, ini mana broadcastnya, itu sebenarnya antum tinggal menunjukkan penelitian-penelitian apa yang ngomong mirip dengan yang antum omongkan. Tentu objeknya berbeda, tapi dia ngomong ada broadcastnya. Nah sekarang di mana yang sebelah itu? Mungkin kalau misalkan diambil dari live streamingnya atau media broadcastnya lebih ini saja. Tapi walaupun di sini di penelitian kedua ini dia itu tetap menjelaskan tentang live streaming dan merujuk kepada strategi IMC juga, tapi basisnya bukan basisnya komersial, bukan non komersial saja. Iya. Jadi gini ya, the powerful things to explain what will you show in this research is the previous research from international area. Jadi coba ente cari penelitian dari yang internasional yang membicarakan sama seperti yang dicari tadi, gatekeeping, and so what is the production process in order to the broadcasting area which may be linked to the IMC theory. Jadi gini ya, namanya penelitian itu dia itu mestinya bisa diulangi lagi. Itu ciri khas penelitian. Kalau tidak bisa diulangi lagi itu namanya mukjizat, ya kan? Nah, kalau penelitian itu harus bisa diulangi lagi dan orang harus bisa mengulangi lagi untuk meniru atau untuk mengembangkan manfaatnya. Nah, kalau sesuatu itu nggak bisa diulang lagi, nggak usah diteliti, itu mukjizat, ya kan? Makanya maksud saya itu gini, ada nggak penelitian yang dia itu pakai teori EMC, tapi sebenarnya dia itu menelitinya tentang areanya adalah broadcasting. Itu sebenarnya pertanyaan saya. Itu sebenarnya untuk menjawab juga pertanyaan dari Ustadzah Rukmini tadi. Artinya saya belum nemu di sini di skripsi antum, bukan proposal ya, di skripsi antum. Kayaknya ini jadi komen saya juga pada waktu ujian ya. Itu hampir sama komen saya. Ini apa yang mau Anda tiru kan gitu kan? Dari penelitian apa Anda menirunya kan gitu kan? Nah, misalnya gini ya. Kita katakan ya, kita katakan oke lah, kalau gitu saya mau nyari lah, misalnya kayak gitu. Misalnya kita cari ya, kita katakan, oh kalau gitu saya mau nyari, coba kita mau nyari nih, we will look for the broadcasting, gatekeeping maybe, gatekeeping and IMC. I show you experimenting with interaction. TV news effort to invite audience, broadcast, and effect on gatekeeping. There is an example of research you can adopt to strengthen your theoretical foundation and your logical flow of research. Nah, jadi ini sebenarnya bisa untuk ini apa namanya nih, YouTuber managed extension, education and monetization. Wah, ini kan juga broadcasting ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi perkara dalam broadcastingan tadi itu? That is the research. Your argument may be strengthened by the previous research you argue with. Jadi argumen antum itu lebih kuat dengan penelitian terdahulu. Ya. Oke, katakanlah, makanya Bu Rukmin tadi, Ustadzah Rukmin menyatakan sependek yang saya tahu. Kenapa? Karena kita semua sama-sama berumur pendek. Ya, jadi kalau sepanjang ini siap udah panjangnya berapa? Penelitian itu tiap hari itu ada aja yang terbit dan ada yang baru. Makanya nanti jangan lihat kemarin waktu ujian proposal, ya itu kemarin.
mungkin aja Bu Rukmini udah baca yang lain yang sebenarnya menemukan sesuatu yang ente itu belum ada. Ya, jadi kayak gitu. Makanya kenapa itu disebut skripsi dan diujikan pada hari ini supaya mengesahkan pemahaman antum tentang hal-hal yang sudah antum baca. Tapi 5 tahun lagi itu mungkin sudah berubah. Nah, itulah kenapa pentingnya penelitian terdahulu kita jadikan pegangan bahwa ini adalah penelitian, ya bukan mukjizat. Ya. Maka ini kalau pertanyaan saya sebenarnya di situ tadi ya. Sebenarnya teori apa sih yang antum mau pakai di sini untuk menunjukkan bahwa ada aspek tentang apa tadi yang antum bilang tadi, hambatan komunikasi yang sebenarnya itu ada pada ranah broadcasting tadi itu. Karena tadi antum kata kuncinya banyak sekali kalau saya lihat. Ada IMC, ada broadcasting, ada communication obstacle, ada apa lagi tuh. Jadi perkara-perkara kecil yang ada dalam interview itu menurut saya sepertinya mengganggu fokus antum. Nah, kan gitu ya. Sehingga antum, oh ini juga kayaknya kayak gini deh, ini juga kayaknya kayak gini deh. Nah, itu ceramah namanya. Kan gitu. Itu jadi ceramah. Jadi tablik akbar. Ya, kalau tablik akbar itu yang penting ngalor ngidul nyambung. Tapi kalau penelitian itu ada dasarnya, ada kajiannya, dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ini ngikutin apa gitu kan. Itu namanya penelitian. Bahkan sebenarnya agama kan juga kayak gitu. Misalnya dari ente ilmu qiraah, ente ngaku saya punya sanad qiraah. Loh, dari siapa? Kan orang akan nanya. Dari siapa? Oh, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Ente bisa nyebut ijazahnya. Disitulah letaknya penelitian tuh kayak gitu. Ya, kalau dalam agama itu, ya ini kita jangan melihat budaya agama di Jawa ya. Maksudnya budaya agama di Indonesia. Itu sama kayak ente meneliti. Budaya penelitian di Indonesia itu beda dengan budaya penelitian pada umumnya. Ya, bukan saya katakan tidak umum, tapi banyak yang umum meskipun ada juga yang tidak umum. Nah, makanya kita tapi ya lagi-lagi kita kembali ke kesepakatan kita. Makanya ketika Ustazah Salma, misalnya Ustazah Salma sebenarnya apa ya? PR atau broadcast ya? Apa ya? Broadcast. Broadcast kok muji apa bimbingan PR itu. Ngajarnya ngajar PR. Ini Tahu itu. nah ini kita belum melakukan kesepakatan. Saya pikir nanti kita perlu bikin semacam lokakarya gitu ya Ustazah Salma ya, biar anak-anak ini tidak menjadi korban Iya. korban soft selling. Skripsi yang maju tuh semua skripsi yang maju strategi komunikasi, pemasaran, marketing. Lah ini soft selling ini termakan soft selling ini. Nggak ada edukasi. Makanya nanti kalau perlu ada semacam lokakarya gitu ya untuk memetakan ini. Bisa aja sebenarnya skripsinya saya tuh dua sisi ya. Kalau Ustazah Rukmi tadi bilang nggak nyambung, tapi saya bilang ini adalah hal baru. Cuman masalahnya penelitian terdahulunya nggak ada. Itu aja. Seperti kemarin itu kita nguji punyanya Benny itu. Ya, Benny itu Ustaz Lutfi pada tahun lalu ini udah haul ini skripsinya Benny ini. Bilang ini komunikasi kesehatan ini teorinya. Nah, saya sebenarnya dua sisi. Kenapa? Karena Ustadz Lutfi itu menyarankan bahwa ini harusnya menelitinya kesehatan, tapi untuk bengkel mobil itu tahun lalu. Ternyata berjalan 1 tahun sudah ada publikasi, sudah ada penelitian tentang apa namanya teori yang dipakai di komunikasi kesehatan itu digunakan dalam ranah otomotif. Nah, berarti itulah yang tadi saya bilang. Jadi bukan dosennya nggak ngerti, tapi perkembangan itu cepat banget dan kita mau ngikutin apa enggak. Bukan soal dosennya nggak ngerti atau apa. Dosen itu punya pengetahuan yang terbatas ruang dan waktu. Makanya peserta ujian skripsi haruslah menjelaskan penelitian-penelitian itu supaya kita juga ikut belajar. Makanya saya bilang ini seminar hasil proposal ini adalah seminar hasil tesis ini adalah pelajaran bersama. Jadi bukan nanti ente nggak tahu. Ya, apa yang ente tahu ada juga yang nggak ana tahu kan. Apa yang Ustazah Rukmini tahu, ana juga nggak tahu kan gitu kan. Apa yang Ustazah Salma tahu, bisa jadi saya juga nggak tahu. Jadi bukan berarti ini Ustadz Taki ini mengetahui segalanya, ya nggak bisa. Ini kita tidak begitu cara berpikirnya dalam mengelola
penelitian dalam program studi. Makanya nanti kita akan bikin lokakarya, ya. Ini kasusnya sudah mulai banyak dan ini harus segera dituntaskan. Tapi saya pikir ya, terlepas dari kekurangannya, skripsinya Sidki ini punya kebaruan dan tidak akan terulang lagi, ya kan? Apa itu contohnya? Kaderisasi ulama tadi. Itu nggak tahu akan terulang lagi kapan. Apakah masih 10 tahun lagi? Jadi penelitian ini masih bisa dilaksanakan 10 tahun lagi. Nggak, habis ini nggak ada yang bisa melaksanakan. Tapi kan secara teori itu kan bisa direplikasi, gitu ya. Bisa ditiru secara teori. Maka PR-nya Ustadz Sidki ini sebenarnya cari penelitian yang mirip penelitian antum. Untuk apa? Untuk menguatkan bahwa penelitian antum ini benar-benar mungkin dilakukan. Ada broadcastnya, kan gitu kan? Ada yang tadi antum omongkan itu loh. Karena kadang-kadang kita ini ngomong sesuatu tapi secara intuitif aja. Ya, tapi bukan berarti intuitif itu nggak bisa diilmiahkan, bukan. Bisa aja asalkan ada landasannya, kan gitu kan. Jadi bukan buruk gitu ya, dua sisi ya kita melihatnya ya. Kenapa? Loh, bukannya kayak Aristoteles dan lain sebagainya, mereka kan membuat buku pada awal-awal buku filsafat itu secara intuitif. Ya, bukan merujuk ke yang lain ya, karena ini intuitif. Makanya mungkin intuisinya Sidki ketika diarahkan Ustazah Salma dan Ustazah Rukmini itu menghasilkan hasil yang bakal besar di masa depan. Maka ini harus kita seriusi. Maka tolong Ustadz Sidki diseriusi, mencari lagi penelitian terdahulu seluruh dunia gitu ya, jangan di Indonesia aja. Maksudnya cari di Google Scholar, tadi ada contohnya kan. Ya, udah ada beberapa contohnya nih. Nih. Ini kalau misalnya kalau di Google Scholar saya ada Q-nya, ini jurnalnya udah Q1, berarti ini bagus untuk dirujuk. Tahunnya pun saya limit 2025. Ini ada 49 penelitian yang bicarakan tentang itu. Artinya ini Ustadz Sidki ini punya peluang menemukan hal-hal baru yang saya, Ustazah Rukmini dan Ustazah Salma juga belum menemukan. Itu maksud saya. Itu harapan dari proposal itu kayak gitu. Ya, jadi melahirkan hal-hal baru. Tapi bukan berarti tidak ada hal-hal lama yang dipakai. Kalau cuma murni hal baru saja itu adalah mukjizat, kan gitu kan. Makanya seperti itu caranya. Oke, jadi gitu ya Sidki ya. Kalau saran saya sih sebenarnya cuma itu saja. Penelitian terdahulunya masih kurang untuk menguatkan apa yang pengen antum bicarakan. Itu secara teori. Terus dalam kesimpulan ini saya masih nggak paham juga sebenarnya antum mau menyimpulkan apa. Ya, karena teorinya banyak yang dipakai. Terus juga kesimpulan itu bunyinya begini. saya bacakan ya biar kita sama-sama mengaji ya. Artinya ya saya nggak paham dalam arti wah ini nih, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran diwujudkan penerapan berbagai komponen integrate. Nah sekarang di mana proses produksi yang antum bicarakan tadi? Terus antum nginterview orang tentang proses produksi itu buat apa? Pertanyaannya kayak gitu kan gitu kan? Itu apa ini di sini nih? Nah ini nih, penelitian ini media broadcasting, ini harusnya di atas. Bahwa penelitian ini memiliki kandungan media broadcasting yang apa? Saya lihat seperti itu. Ya. Ini jadi yang menurut saya paragraf yang kesimpulan yang bagian atas ini lebih cocok untuk ditaruh di paragraf kedua. Sedangkan paragraf keduanya lebih cocok untuk di paragraf pertama. Ini optimalisasinya apa? Penyesuaian teknis siaran seperti apa? Kan gitu kan? Penyesuaian teknis siarannya seperti apa, bahasa ilmiahnya kan gitu. Terus juga nih, keterbatasan koordinasi antar divisi. Loh, sebenarnya keterbatasan itu bukan selalu menjadi kekurangan. Justru karena keterbatasan sekalipun acaranya tetap bagus, itu kelebihan. Ya kan? Berarti komunikasinya efektif, ya enggak bertele-tele, banyak koordinasi tapi enggak ada hasilnya. Itu kayak gitu. Dua sisi ya. Kalau saya lihat penelitian ini bukan soal benar atau enggak benar, tapi penelitian ini soal logika menjelaskan fenomena itu bisa terjadi. Itu kayak gitu kalau menurut saya. Ya, jadi ini enggak benar nih, ya emang enggak benar, misalnya kayak gitu kan. Cuman kok bisa terjadi, kok malah bisa benar. Nah, itu yang menarik kan gitu kan. Jadi acaranya misalnya kayak gini, orang-orang keuangan kalau neliti Gontor nih bikin acara kok anggarannya kok sedikit sekali, mesti kayak gitu.
dan tidak ada anggaran untuk membayar personnya di situ. Nah, ini aneh menurut orang-orang keuangan gitu loh. Nah sama, kita tuh juga melihat Okui ini menariknya apa? Selain objeknya, ya kan? Ini bagaimana subjek ini berinteraksi dengan proses gatekeeping kan gitu ya. Itu sebenarnya ada kan di interview antum. Makanya kayaknya interview antum ini belum disaring lagi menjadi kesimpulan-kesimpulan atau diagram atau apa, itu nggak apa-apa. Karena namanya juga interview kan. Katanya in-depth interview. Berarti sudah menghasilkan konsep dalam interview itu. Konsep-konsep itulah yang dirangkai menjadi pemahaman besar bahwa ini sebenarnya banyak gatekeeping yang terlewatkan secara teori, tapi hasilnya tetap bagus. Nah itu adalah temuan gitu loh. Jadi temuan-temuan itu sebenarnya yang penting untuk kita dapatkan. Terus kalau saran saya bilang nggak terlalu perlu ada ya. Nah saran teoritis ini sebenarnya nggak, kalau saya nggak harus sih. Tapi kalau ada juga nggak apa. Asalkan isinya jelas kalau saya itu. Sebenarnya bukan soal sarannya nggak harus ada atau enggak. Ya. Nah saran misalnya kayak gini nih. Oh saran itu kayak gini. Oh ternyata kita melihat gatekeeping dari sisi IMC itu akan memperluas wawasan kita atau memperluas cara pandang kita dalam menangani permasalahan apa. Nah itu adalah temuan skripsi. Jadi ada manfaatnya ente menggunakan teori IMC, kan gitu kan. Bukan sekedar menggunakan teori broadcast doang. Makanya tadi Buruk Mini sebenarnya kalau saya lihat mengapresiasi ya bahwa kok bisa ya ada broadcasting diteliti dengan IMC. Nah justru kok bisanya itu harus dijelaskan. Ya bukan hanya dijelaskan dulu waktu proposal, nggak ada dulu waktu proposal, tapi antum harus jelaskan dalam proses-prosesnya berdasarkan penelitian terkini. Nah itu dia. Proses itu ada dalam apa? Hasil interview kan gitu kan. Cerita-cerita orang yang antum interview itu sebenarnya yang penting dan harus antum jadikan apa tadi? Reduksi data. Ini nggak keluar reduksi datanya juga, padahal di metodenya ada reduksi data. Nggak keluar. Itu. Nah ini yang menjadi hal-hal yang PR lah ya. Ya jadi ini untuk apa namanya? Ini bukan salah siapa-siapa, tapi inilah namanya belajar. Kan gitu ya. Supaya skripsi antum tuh dibaca orang kayak apapun, itu ada sisi bagusnya. Meskipun ada kelemahannya, itu biasa. Yang namanya skripsi itu selalu ada kelemahan dari sisi objek, subjek, atau apalah gitu. Tapi jangan sampai dari sisi metodologi atau dari sisi kerangka teori itu gak jelas. Ya, itu paling enggak minimal teorinya antum bisa gunakan untuk melihat itu. Saya rasa itulah dari saya nanti, tapi nggak banyak, cuman perbaikannya bisa banyak nih. Ya, kalau war tadi kelihatannya banyak, tapi sebenarnya jawabannya nggak terlalu banyak. Oke itu terima kasih atas waktunya pada ketua penguji. Saya kembalikan waktunya kembali. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hadirin. Baik itu ya Sidki. Untuk ini gimana Bu untuk apa hasil ini ujiannya diluluskan atau Kalau saya lulus cuman dengan perbaikan. Soalnya kan udah berhasil mempertahankan ya. Udah ngerti beberapa poin-poin dasar kalau saya. ya. Bu gimana Bu? Sidki gimana? Kira-kira mau lulus apa enggak lu? Sidki gimana? Masih bisa dipertahankan saja. Ada. Mas bisa diapakan, Tat? Masih ada yang berhubungan atau relevan gitu, jadi masih bisa. Tinggal mungkin Yang revisi. dipertahankan cintamu padaku. Bus. Kalau saya sih dari Prof Taki. Duh. Monggo, Prof. Kalau Tadi Prof Taki sudah menyatakan ya Anda dinyatakan lulus dengan perbaikan-perbaikan. Nanti bisa didiskusikan lagi dengan Prof Taki, dengan saya, dengan Bu Salma. Ya itu tadi kalau memang mau pakai ini bertahan dengan ini ya dikuatkan dengan riset acuan terdahulu. Sudahkah pernah ada yang meneliti riset ini? Tadi kan sudah sampai dibukakan ya sama Prof Taki. Saya rasa ya
Anda boleh lulus. Anda boleh lulus. Kalau saya ya lulus aja lah, ngapain Anda mau bertahan lama-lama? Iya. Ayo ya cepat lulus lah ya, kita sudah semangat jiwa raga 45 ini, saya lagi mudik juga ini. Ya belum beli pemantingan, jadinya mudik tuh harusnya saya bukunya Bangkok tapi dipanggil Prostaki pagi-pagi. Uji Bu, oke siap Prof. Gitu kan. Ya. Ya itulah itu Ustazah Salma saya dari Baik. Prostaki, insyaallah ya Bu. Baik. Tapi untuk nilainya tidak bisa disampaikan di sini ya. Nanti akan Keluar di siakat. disiapkan. Tapi setelah revisi ya. Iya. Ya, Siti ya. Begitu. Jadi alhamdulillah ujian skripsi pagi hari ini dari jam 5 tadi habis subuh banget dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Dinyatakan lulus dengan catatan revisi berapa minggu Bu Ustaz kira-kira? Kalau saya cepetan aja, nanti kalau sudah waktu libur datang saya no respon. Saya tidak akan merespon semua kerjaan kantor termasuk bimbingan skripsi dan lain sebagainya ya. Kecuali kalau ada dakwah dulu, ayo mari kita kerja. Oh iya siap Prof. Ya itu ya Siti ya, diselesaikan sebelum liburan. Ini kan juga antum gontor juga awal Februari ya udah libur kan, berarti sebelum itu antum segera selesaikan, antum segera revisi ya, ke penguji dulu ya Bu ya, berarti penguji 1, 2 kemudian ke saya gitu ya Bu. Ke pembimbing dulu toh ya. Saya tuh nggak tahu ya, peraturannya selalu berubah ya. Sudah fleksibel aja ya Prof, boleh nggak Prof? Gimana? Boleh aja. Disepakati aja gimana caranya menghasilkan yang bagus, kan gitu aja sih. Iya. Ya, kalau saya ke Prof Taki dulu. Loh, Ya. Prof Taki dulu, tanya ke beliau, konsultasi ke beliau, gimana tadi loh, kayak gimana caranya saya dapatkan jurnal ini, misalnya dengan kata kunci yang seperti apa. Sekiranya saya sudah menemukan ini, Prof, kira-kira yang bisa saya masukkan yang mana, kayak gitu. Nanti kalau sudah, silahkan diolah. Kalau sudah menemukan jurnal-jurnalnya, mana yang mau dipertahankan, mana yang mau dihempas, mana yang mau diperbarui, seperti itu. Nanti silakan digarap. Wah, ke saya terakhir lah, beres tinggal tanda tangan. Iya. Ya, gitu ya Siti ya. Semangat pokoknya. Sebentar lagi kok. Pokoknya itu nggak boleh kelamaan, jangan lama-lama. Gitu ya. Baik. Itu saja ya Bu mungkin ya untuk ujian skripsi pagi hari ini. Terima kasih pada Ibu Diah Rukmini atas waktunya dan Ustaz Muhammad Taqiyuddin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjaga ujian hari ini. Walah. Menjaga ujian. Dan saya pindah fakultas karena nama saya tercatat di Saintek. Gitu.